Silahkan tonton video ini sampai selesai sebelum teman-teman melakukan pinjaman di aplikasi Ada Kami, Aku Laku, Kredit Pintar, dan aplikasi Julo ya, supaya teman-teman tahu isinya seperti apa, bunganya, rinciannya gimana. Tujuan saya ngasih tahu teman-teman supaya nanti tidak terjebak dalam gali lubang tutup lubang. Perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi pinjaman online itu sebenarnya kan layanan ya. Kalau mau pinjam silahkan, kalau enggak ya jangan gitu. Di situ juga sudah ada rinciannya berapa-berapa. Nah, sebelum saya lanjut di sini saya mau disclaimer dulu bahwa saya di sini tidak berpihak kepada siapapun, baik itu dari pinjaman online ataupun dari pihak debitur. Di sini saya di tengah-tengah, netral. Saya mengulas apa adanya isi aplikasinya ya teman-teman. Biar apa sih? Ya biar teman-teman bisa memutuskan dengan keputusan yang baik ya. Mau pinjam atau tidak. Jangan langsung pinjam tapi nanti di belakang koar-koar, bawa-bawa nama agama lah, bawa-bawa apalah, koar-koar gagal bayar lah, gerakan gagal bayar ini dan itu. Jadi perhatikan dulu, disimak. Oke, yang pertama di sini ada aplikasi Ada Kami ya. Sudah saya buka aplikasinya. Saya sudah pernah ya teman-teman. Jadi kita cek riwayat pinjamannya. Contoh pinjaman yang terakhir yaitu 500.000. Sorry bukan ini. Oh yang ini nih 500.000 bener ya. Sudah melunasi, udah saya bayar semuanya. Perhatikan, misalkan teman-teman pinjam di aplikasi Ada Kami dengan nominal 500.000 ya. Di situ satu periode yaitu 1 bulan. Mana nih rinciannya? Kok nggak ada? Kok nggak ketemu ya? Saya cari-cari kok nggak ketemu nih. Oke, nggak masalah. Coba langsung aja kita ke sini nih. Ke beranda aja ya. Misalkan teman-teman di sini klik segera pinjam ya. Di sini saya contohkan aja periode misalkan 9 periode atau 6 periode lah. Pinjam misalkan 1 juta biar enak patokannya. Nah, oke. Misalkan teman-teman pinjam di aplikasi Ada Kami dengan tenor 6 bulan ya, pinjaman 1 juta, itu ada biaya materai 10.000, biaya di awal ya teman-teman. Kemudian cicilan per periode atau per bulan yaitu 291.000 dikali 6 ya. Nggak perlu saya hitung sendiri aja hasilnya berapa. Kalau sudah tahu nanti akan ketahuan bunganya berapa. Nah, kalau udah ketemu, udah ketahuan bunganya berapa, ya dipikir-pikir lagi kalau mau pinjam ya. Kalau keberatan nggak usah pinjam, seperti itu. Jadi pinjam di yang lain aja, yang nggak ada bunganya. Misalkan di saudara kalian, teman kalian, mertua kalian, atau orang tua kalian, itu lebih baik ya teman-teman. Supaya nanti di belakang teman-teman nggak merasa tersakiti, nggak merasa tersiksa dan terteror-teror gitu ya. Dan koar-koar bawa-bawa nama agama yang riba kayak atau apa, padahal di awal sudah tahu. Tapi langsung aja pinjam, begitu di belakang nanti koar-koar ya, biar tahu dulu teman-teman. Oke, langsung aja ya. Ada Kami sudah. Sekarang kita pindah ke aplikasi Aku Laku. Nah, saya sudah di dalam aplikasinya. Untuk Aku Laku saya juga udah pernah coba. Kita lihat di tagihan ini ya. Tagihan saya, riwayat tagihan. Nah, ini nih lunas. Yang lunas ini. Nah, itu tuh pinjaman 300.000 ya, teman-teman. Saya itu pinjam dengan tenor berapa ya? 1 bulan kalau nggak salah itu. Nah, pengembaliannya yaitu 306.000. Tapi ini semacam pay letter ya, teman-teman. Jadi nggak pinjaman yang tenornya panjang, nggak. Cuma 1 bulan aja. Saya pinjam 300.000, bunganya segitu ya, teman-teman. Nah, tapi beda lagi kalau teman-teman pinjamnya itu di sini nih. Sebentar. Kalau ini sudah ya. Nah, ini yang pinjaman biasa teman-teman, bukan pay letter ya. Kalau pinjaman biasa, pinjaman tunai yang bisa dicairkan ke rekening ya. Kalau pay letter kan untuk belanja. Kalau ini yang digunakan yang dicairkan ke rekening maksud saya. Saya pinjam 300.000 juga. Total yang harus saya bayar 340.000. Tapi ada potongan teman-teman ya, nggak terima utuh 300.000. Ada potongan biaya provisi yaitu 27.000 ya.
ini pinjaman 300.000. Nah, kalau pinjaman 1 juta, ya pastinya biayanya lebih besar lagi. Bunganya pun juga pasti lebih besar lagi, teman-teman. Pokoknya pinjam 300.000 itu ada potongan biaya provisi, kemudian PPN, dan segala macam. Intinya tidak terima utuh. Oke, sampai sini paham? Gambarannya sudah tahu. Jadi setelah ini kalau mau pinjam di Aku Laku, mau pinjam di aplikasi Aku Laku, teman-teman pikir matang-matang karena sudah nonton video ini, sudah tahu ya. Jadi nggak ada alasan lain untuk tersiksa dan tersakiti. Kita lanjut ke aplikasi Julo, teman-teman. Oke, saya sudah masuk di aplikasinya. Kita lihat nih, limit saya yang tersedia 0 karena sudah saya pakai semua. Pinjaman 3.500.000. Nah, ini nih, limitnya sudah 0 ya. Kita lihat tagihannya nih. Saya pinjam 3.500.000 di sini, teman-teman. Dengan tenor 6 bulan ya. Kemudian di sini cicilannya 828.000 setiap bulannya. Dikali 6 kali aja ya. Tapi ingat, yang angsuran pertama itu saya dapat diskon, tapi yang namanya diskon itu nggak pasti, teman-teman. Yang pasti itu ini. Cicilannya 828.000 dikali 6. Pinjaman 3.500.000. Oke, silahkan dipikir lagi kalau mau pinjam. Ini contoh pinjaman 3.500.000 tenor 6 bulan. Gimana menurut kalian ya? Mahal atau murah bunganya itu relatif, tergantung orangnya. Ada yang menganggap nggak masalah karena mereka juga mendesak dan butuh uang pada saat itu juga. Maka dari itu bunga tidak akan jadi masalah. Tapi jika kalian buat kebutuhan produktif misalnya ya, jangan pinjam di sini karena ini pinjaman online, termasuk pinjaman konsumtif, bukan produktif. Bedanya apa? Intinya kalau pinjaman produktif yaitu bunganya lebih ringan, tapi syaratnya juga sedikit lebih ribet lah. Kadang itu ada SKU atau surat keterangan usaha dan lain sebagainya. Tapi kalau pinjaman konsumtif, pengajuannya cenderung lebih mudah, tapi bunganya lebih tinggi. Seperti itu aja sih bedanya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi Kredit Pintar. Di aplikasi Kredit Pintar saya juga sudah pernah melakukan pinjaman. Kita lihat di sini tagihan, kemudian berikutnya semua. Nah, ini nih yang telah terbayar. Itu tuh cicilan 3 bulan ya, teman-teman. September, Oktober, dan November. Cicilannya sama 973.000 dikali 3. Hitung aja sendiri ya, teman-teman. Kalau nggak salah waktu itu pinjamannya berapa ya, saya lupa, teman-teman. Kalau nggak salah 2.300.000 atau 2 juta sih. Saya lupa sih ini pinjaman berapa ya. Ada nggak di sini pinjamannya? Oh, ini nih, teman-teman. Rincian pinjamannya ada nih ya. Saya pinjam 2.300.000 tenor 3 bulan. Ya, cicilannya ya ini 973.000 dikali 3 ya. Jadi teman-teman sudah tahu kan ya seperti apa bunga dari Kredit Pintar dan aplikasi yang lain tadi. Jadi kalau teman-teman misalkan mau mengajukan pinjaman di aplikasi yang saya sebutkan tadi, yaitu ada Kami, Aku Laku, terus Kredit Pintar, dan juga aplikasi Julo ya. Kalau mau pinjam di situ silahkan dipikir kembali, putuskan dengan keputusan yang baik, mau pinjam atau tidak, kebutuhannya mendesak atau tidak. Karena semua sudah saya kasih tahu, teman-teman ya, supaya teman-teman tidak terjebak dalam gali lubang tutup lubang yang pinjam aplikasi sana sini untuk menutupi pinjaman sebelumnya, dan pada akhirnya bingung nyari video solusi pinjaman online, solusi gagal bayar. Kemudian teman-teman nemu video-video yang mengajak gerakan gagal bayar, pinjaman online tidak usah dibayar. Menurut saya itu kurang tepat ya. Sekali lagi saya di sini netral, tidak berpihak kepada siapapun, tapi cobalah pikir lagi. Kalian sudah tahu, kemudian begitu di belakang kalian menyalahkan aplikasi lah, kemudian membawa-bawa nama agama lah, itu haram lah, itu apa, padahal sudah tahu di awal juga setuju-setuju aja, tapi di belakang kok begitu ya, omongannya terbalik gitu. Jadi silahkan dipikir kembali, karena resiko terberatnya jika teman-teman tidak bayar pinjaman online yaitu adalah masuk slik OJK. Mungkin sebagian dari teman-teman menganggap itu tidak akan jadi masalah ya, tapi yang jadi masalah adalah
Nah, kalau teman-teman lagi-lagi membawa nama agama nih, ya, mana ada agama yang menyuruh kalau berhutang jangan dibayar? Kan nggak ada. Yang namanya hutang tetap hutang, pinjam tetap pinjam, harus dikembalikan. Itu loh yang jadi masalah, teman-teman ya. Ya terserah, kalau misalkan bodo amat gue tetap gak mau bayar, ya terserah. Dosa juga bukan kita yang nanggung, tapi ya ditanggung sendiri-sendiri, seperti itulah. Oke, mungkin segini aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman jadi bisa berpikir kembali setelah saya kasih tahu rincian-rincian dari aplikasi pinjaman online yang saya sebutkan tadi. Oke, silahkan tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.